حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai dari kalam Syekhul Islam dari Hamawiyah, kita kembali kepada matanya. Qala Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasithiyah, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah, mereka itu beriman bahwasanya Allah itu tiada sesuatu pun yang setara atau semisal dengan Dia, dan Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tayyib, qala syarih qauluhu bal yu'minuna, dan seterusnya, kama qala subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Annahu subhanahu la mithlalah, yaitu tidak ada yang semisal dengan Allah yang Maha suci, fi dzatihi, dalam zatnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi, wala fi af'alih, ataupun dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Walaupun asalnya itu ada masalah hidup, itu hidup, ini hidup, tetapi apa? Ketika kehidupan itu dinisbatkan kepada zat, maka sebagaimana zawat itu takhtalif, demikian pula apa? Sifatnya tadi juga berbeda. Maka tidak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Berarti apa? Perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan kalau kita katakan Allah punya perbuatan, berarti kita menyamakan dengan makhluk. Kita katakan beda perbuatan Allah dengan makhluk. Allah menciptakan langit dan bumi, kita sekedar menciptakan satu butir debu pun tidak mampu. Jelas itu beda, benar-benar beda. Adapun orang-orang yang pemahamannya rusak dari kalangan orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan kita tidak mau menetapkan adanya fi'il untuk Allah, karena ini menunjukkan apa? Kesamaan dengan makhluk. Berarti siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan langit dan bumi itu ada sebagaimana adanya Allah, yaitu bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Mereka lebih parah daripada orang-orang musyrikun. Musyrikun masih meyakini rububiyah Allah, sementara kebanyakan Jahmiyah kalau sampai pada tingkat tadi, dia tidak meyakini akan rububiyah Allah. Maka mereka memang lebih kafir daripada musyrikun. Makanya para ulama mengatakan apa? Mu'attilah, mereka adalah akfar. Ini akfar min apa? Minal musyrikin. Atau musyrik itu adalah ahsan atau khairun minal mu'attil. Mu'attilah lebih buruk dan lebih kafir daripada musyrikun. Musyrik masih lebih baik daripada mu'attil. Dari sisi itu. Tayyaqal faqauluhu laisa kamitslihi syai', firman Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Dia, raddun alal musyabbihah al mumassilah, bantahan kepada kelompok yang menyerupakan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Wa qauluhu wa huwas samiul basir raddun alal mu'attilah an-nufah, bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, ini bantahan kepada mu'attilah dan nufah. Maka makna yang benar adalah apa? Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi apa? Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, tetapi tidak sama pendengaran dan penglihatan Dia dengan makhluk. Tidak ada yang pendengaran penglihatan makhluk itu yang setara dengan kemampuan Allah di dalam melihat dan mendengar. Ini adalah pemahaman yang sangat jelas dan sangat terang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Wal kaf kamitslihi fi qawlihi laisa kamitslihi syai', asahul aqwal anna innaha zaidah. Ini menurut pendapat beliau bahwasanya ini adalah zaidah. Tetapi apa? Ini tidak benar. Kenapa? Para ulama yang lain muhakkikun mengatakan tidak ada satu huruf pun yang dia itu sekedar zaidah di dalam Al-Qur'an. Bahkan tidaklah Allah meletakkan satu huruf pun kecuali apa? Ada hikmahnya di situ. Maka yang benar adalah apa? Ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya ini adalah tarkibun minal kalimatain, yaitu gabungan dari dua kalimat, yaitu minal kalamain sebenarnya. Laisa kahuwa syai' dan laisa mislahu syai'. Sama-sama peniadaan digabungkan untuk apa? Taukidun nafi. Benar-benar tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Jadi ini adalah gabungan dari dua perkataan.
laisa ka huwa syai' karena misl artinya adalah zat. Sehingga apa? Kembali ke dhamirnya Allah, laisa ka huwa syai' dan apa? Gabungan dengan laisa mislahu syai'. Sama-sama nafi. Kemudian disatukan untuk apa? Memberikan penguatan terhadap peniadaan. Bukanlah kaf ini sekedar tambahan seperti yang dirojihkan oleh beliau di sini atau yang dirojihkan oleh apa? Oleh orang-orang nufah yang mengatakan ini adalah majaz. Adanya apa? Huruf zaidah ini sekedar majaz. Baik, istilahnya adalah majaz apa itu ziyadah. Qal wa hadza ma'rufun fi lughatil Arab. Yaitu apa? Adanya kaf setelah misl ini ma'ruf, tetapi kalau dikatakan dia sebagai sekedar zaidah maka itu tidak benar. Ka qauli syair, penyairnya ini adalah Aus bin Hujr sebagaimana dalam Syarah Thahawiyah yang pertama muka surat 122. Laisa kamitslil fata Zuhairin khalqun yuwazihi fil fadaili. Ya, ini yang tertulis memang kenyataannya gitu, yaitu Zuhairin. Walaupun yang benar Zuhairin kah? Karena kita lihat di dalam harokatnya seperti itu. Apa maksud? Fatal. Tidak ada semisal sang pemuda, iya Zuhairin di sini sebagai apa? Sebagai badal dari al-fata. Nah, kemudian apa? Kemudian isim laisanya adalah khalqun. Tidak ada satu makhluk pun yang semisal dan serupa dengan sang pemuda yang namanya Zuhair ini, yang menyerupai dan yang menyamai dia di dalam masalah keutamaan. Oh, ini setelah dengar itu mungkin Zuhairnya kasih uang banyak sama dia. Ini biasa penyair gitu. Untuk apa? Biar dapat uang banyak. Nah, pernah disebutkan di kalangan salaf, yaitu maksudnya di zaman salaf, tapi bukan salaf yang suka cari-cari uang gitu kan. Yaitu ada serombongan penyair datang ke salah seorang dari Khalifah Bani Abbasiyah. Ini buat syair yang bagus memuji-muji raja, langsung rajanya kasih uang. Kemudian masing-masing gitu kasih uang terus, rajanya suka dan biasa dia punya uang banyak, entah dari uang sendiri atau baitul mal, al-muhim kasih. Terus tinggal orang terakhir tanya, buatlah syair. Dia bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu buat syair. Nah, terus untuk apa kamu kesini? Saya ikut penyair itu. Nah, ngapain kamu ikut sementara kamu nggak mampu? Oh, saya menjalankan firman Allah Ta'ala. Nah, apa itu? Wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Nah, ana minal ghawin. Para penyair itu diikuti orang yang sesat. Nah, saya orang sesat. Rajanya tertawa, dah aku kasih uang juga. Pandai berdalil. Biasa para penyair gitu. Ketika sebelum itu zamannya Umar bin Abdul Aziz, begitu beliau jadi khalifah langsung orang pada masuk, para penyair. Kemudian apa? Karena untuk khalifah sebelumnya Sulaiman dan yang sebelumnya biasa dikasih penyair datang kasih syair atau beliau kasih uang. Nah, ketika zamannya Umar orang datang mereka ingin buat syair. Tapi apa? Beliau bilang, aku nggak ada urusan dengan penyair. Terus mereka bilang, tapi ini biasa kami buat gini. Umar mengatakan uang baitul mal bukan untuk itu. Nah, terus si penyair ini yang kalau nggak salah dia namanya Zuhair terkenal sebagai penyair, memang dia bilang, oh saya ini fakir, saya nggak punya uang. Nah, kalau gitu boleh sini. Baru dikasih uang. Nah, itu boleh penyair, bukan penyairnya ya karena fakir. Tayyib qal fi hadhil ayatil mutaqaddimati fawaid. Di dalam ayat yang terdahulu ini ada beberapa faidah. Al-awwal isbatu sam'i wal basar, penetapan adanya pendengaran dan penglihatan yaitu untuk Allah. Wa raddu ala man za'ama anna sam'a wal basar bi ma'nal ilm. Bantahan dan juga ini sekaligus sebagai bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya pendengaran dan penglihatan maksudnya adalah ilmu. Ini kelompok Asy'ariyah yang mengatakan apa? Al-sama adalah apa? Al-ilmu bi al-masmu'at wal basar adalah al-ilmu bil mubsarat. Dan ini terkadang sebagian orang tertipu memang dengan definisi ini. Pendengaran itu apa? Yaitu pengetahuan terhadap objek yang mungkin untuk didengar. Penglihatan apa? Yaitu pengetahuan kita terhadap objek yang mungkin untuk dilihat. Karena kalau didefinisikan memang kadang kita susah. Tapi apa sebenarnya definisi tadi itu adalah apa? Rawasib dari orang-orang Asy'ariyah. Yaitu intinya mereka menetapkan pendengaran tetapi semuanya kembali apa ditakwil kepada makna ilmu. Sementara ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka mengatakan kalau definisinya seperti ini, kalian telah menyamakan Allah dengan orang-orang yang apa itu? Orang yang buta.
Karena orang yang buta, walaupun dia buta, tapi dia punya ilmu tentang suatu objek yang mungkin untuk didengar. Tahu bahwasanya ini demikian dan demikian. Atau apa? Oh bukan, yaitu dia punya ilmu terhadap sesuatu yang mungkin untuk dilihat. Yaitu apa? Dengan cara dia dikasih ilmu sama orang lain bahwasanya kalau api itu warnanya merah, bentuknya adalah seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau langit itu adalah warnanya biru, kalau pokok itu bentuknya demikian dan warnanya demikian. Maka terbentuk ilmu. Sehingga kalau dia ditanya, pernah enggak Anda melihat pokok? Tidak pernah. Tapi tahukah tentang pokok? Oh, tahu. Gambarannya begini, begini, begini. Padahal dia belum pernah melihat. Maka barang siapa menyatakan bahwasanya yang namanya basor, penglihatan itu adalah pengetahuan kita tentang objek yang mungkin untuk dilihat, maka ini adalah apa? Ditipu oleh orang-orang Asy'ariyah, menyamakan Allah dengan orang buta. Karena orang buta juga seperti itu, punya kemampuan untuk mengetahui. Sebagaimana orang yang tuli, walaupun tuli dia tidak mendengar, tapi boleh jadi dia memiliki apa? Pengetahuan tentang apa? Tentang objek yang didengar, dengan cara mungkin dia membaca buku, bahwasanya gambaran suara petir adalah begini digambarkan oleh sang penulis, atau suara kereta adalah begini, atau suara penyanyi adalah begini. Dia punya ilmu tentang sesuatu yang mungkin didengar itu tanpa dia sendiri mendengar. Berarti yang betul bagaimana? Yang betul kata para ahlu sunnah adalah yang namanya as-sama adalah al-idrak bil masmu'at, yaitu kita menangkap tidak harus dengan tangan, tapi dengan apa? Alat-alat penangkap yang di telinga kita, menangkap apa yang mungkin untuk didengar, yaitu gendang telinga kita menangkap itu getaran itu. Atau penglihatan adalah al-basar adalah apa? Al-idrak lil mubsarat, yaitu kemampuan untuk menangkap apa yang mungkin untuk apa? Untuk dilihat, yaitu retina mata kita menangkap itu. Itulah yang benar. Nah, ini dari sisi makhluk. Untuk sisi Allah jelas lebih sempurna lagi, tanpa perlu kepada alat yang kita miliki ini. Tapi itulah definisi yang benar. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya idrak dengan ilm itu lain. Baik. Makanya orang-orang Asy'ariyah walaupun mereka sok pandai dan mereka berusaha lari dari mentasbih Allah, sebenarnya mereka sering masuk kepada tasbih. Baik. Wa fiha juga dalam ayat tadi ar-raddu 'alal mu'attilah, bantahan kepada para mu'attilah alladzina yanfauna as-sifati bil kulliyah, yang mereka itu meniadakan sifat-sifat secara keseluruhan. Kal Jahmiyah walladzina yusbitunal asma' dunal ma'ani. Seperti Jahmiyah dan juga para Mu'attilah yang mereka itu menetapkan nama saja tanpa menetapkan makna, seperti Mu'tazilah. Alladzina yaqulun sami'un bila sama. Allah itu Maha mendengar tapi dia tidak memiliki sifat mendengar. Terus untuk apa mendengar? Ini adalah kebodohan mereka. Basirun bila basor. Allah Ta'ala itu Maha melihat tetapi dia tidak punya sifat melihat. Seperti apa ucapan mereka? Allah Ta'ala alimun bila ilim. Allah Ta'ala Maha berilmu tapi dia tidak punya ilmu. Terus untuk apa dikatakan Maha berilmu? Ini rusaknya akidah mereka. Untuk apa dikasih nama Maha kuat tapi ternyata Allah nggak kuat, nggak diberi apa sifat kuat. Maha kaya tapi Allah Ta'ala punya kekayaan nggak? Allah nggak punya sifat kaya. Tapi namanya memang Maha kaya. Terus untuk apa memiliki nama Maha kaya tapi ternyata tidak punya sifat kaya? Ini adalah rusaknya akidah mereka. Kenapa? Karena kata mereka nama itu sekedar apa? Sekedar alqab dan sekedar alam. Nama itu sekedar apa? Sekedar alam yang telah kita lewati. Sekedar menunjukkan zat tanpa ada makna sama sekali. Kalau demikian kata para ulama, berarti firman Allah Ta'ala walillahil asmaul husna ini sia-sia. Karena al-husna, suatu nama dikatakan husna kalau dia memiliki apa? Makna yang indah. Kalau ternyata dia kosong maka dia bukan husna namanya. Tayyibta wa tasawwuru hadzal qaul yakfi, dan gambaran dari ucapan ini saja cukup fi raddihi wastihjanih, untuk membantahnya dan untuk menjelaskan aibnya. Istihjan adalah bayanul aib, seperti yang kita sebutkan tadi barusan. Bagaimana cara menggambarkan pemahaman mereka? Ternyata jelek sekali memang. Padahal mereka niatnya adalah mensucikan Allah dari kejelekan. Ternyata mereka menyebabkan Allah semakin jelek di dalam hakikat akidah mereka. Wa fiha ar-raddu 'alal asy'ariyah, juga di dalamnya ada bantahan kepada asy'ariyah alladzina yusbituna ba'dhas sifat wa yu'awwiluna al-ba'dhal akhar,
yang mereka itu menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan sebagian sifat yang lain. Wahum mutanaqidun a'dhama tanaqud. Mereka kalimatnya adalah kontradiktif, yaitu bertolak belakang dengan pertolak belakangan yang paling besar. Dan ini akan dibahas secara khusus insya Allah dalam kitab ini dan juga dalam kitab yang setelahnya, yaitu apa itu masalah takrib tadmuriyah. Baik. Makanya para ulama mengatakan apa? Asy'ariyah adalah makhanisul mu'tazilah. Asy'ariyah mereka itu adalah apa? Kita kalimatnya kasar ya. Makhanis itu bundannya mu'tazilah. Tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk, tapi mereka mengatakan apa? Al-Qur'an yang di hadapan kita ini hanyalah apa? Ibarah an kalamillah. Ini sekedar ungkapan dari kalamullah. Terus siapa yang membuat? Mungkin Muhammad, mungkin Jibril. Jadi sebenarnya apa? Al-Qur'an makhluk juga. Ciptaan bukan ciptaan bukan dari Allah, tetapi ciptaan makhluk. Pondan banci. Ya, banci. Pondan. Dia Ya. pondan dari Mu'tazilah. Iya, para ulama mengatakan gitu. Oh, Asy'ariyah ni macam Ya, Asy'ariyah. lembut-lembut sikit lah. Ya, lembut-lembut. Tapi ternyata apa? Pon. Ternyata yang menyelisih mereka langsung dikasarkan, langsung dikafirkan. Lembutnya lembut untuk takut-takut menampilkan kebatilan, tapi mengkafirkan orang cepat. Ini Asy'ariyah. Duduk orang lain yang suka mengkafirkan orang. Wa fiha an-nafyul mujmal wal isbatul mufassal. Dan di dalam ayat tadi ada dalil tentang apa? Bahwasanya pola Ahlus Sunnah adalah peniadaan yang bersifat global, yaitu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah tanpa perlu dirinci. Adapun untuk penetapannya, karena penetapan itu mengandung gambaran akan sifat, mengandung apa itu penetapan sifat-sifat yang indah, maka ini perlu dirinci. Maha tinggi, maha perkasa, maha kaya, maha melihat, dirinci dia. Inilah kaidah yang benar. Bukan maksudnya penggambaran, tapi penjelasan. Wa fiha al-jam'u bainan nafi wal isbat. Dan dalam ayat ini pula apa? Ada dalil tentang apa? Gabungan antara peniadaan dan penetapan. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya akidah yang benar, akidah Rasulullah adalah wasatiyah, yaitu pertengahan. Meniadakan tetapi tidak sampai apa? Meniadakan keserupaan tetapi tidak sampai menghilangkan sifat Allah. Menetapkan tetapi tidak sampai berlebihan masuk kepada penyerupaan. Wa fiha taqdimun nafi 'alal isbat. Dan di dalamnya ada dalil tentang apa? Didahulukannya peniadaan sebelum adanya penetapan, dan ini ma'ruf. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nafi dulu baru isbat. Li'annal awal min babit takhliyah. Karena yang pertama yaitu peniadaan, dia masuk dalam bab takhliyah, pengosongan. Wasani min babit tahliyah. Sementara bab yang kedua adalah masuk bab penghiasan. Makanya dalam istilah yang lain adalah apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dulu, disucikan hatinya dari apa? Ajaran-ajaran yang rusak. Baru tarbiyah, diisi dan dibimbing dengan yang baik-baik. Kalau hatinya masih kotor, langsung diisi dengan yang lain-lain, maka akan tercampuri kebatilan tadi, kebenaran dengan kebatilan. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Kita belum ada penggantinya ini ya.